Halo Sobat Cerdas Bagus, ada banyak sekali pembukaan catur dan tentu saja kita tidak mungkin menghafal semuanya ya. Nah, pada seri ini saya akan membahas variasi-variasi yang umum ditemukan dan cara mengatasinya. Tentu saja kita akan belajar untuk mengerti arti dari langkah-langkah pembukaan ini daripada hanya sekedar menghafal. Kemudian untuk variasi yang tidak dibahas, gunakanlah prinsip dasar pembukaan catur seperti yang sudah dijelaskan di seri Mari Bermain Catur. Yuk kita mulai. Pembukaan Italia ditandai dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Ini adalah bentuk awal dari pembukaan Italia seperti yang dapat kalian lihat di sini. Kemudian hitam dapat menjawab dengan kuda F6 atau gajah C5. Di seri ini kita biasa menjawab dengan kuda F6, jadi kita akan mulai dengan kuda F6 terlebih dahulu, yang disebut juga dengan pertahanan dua kuda. Putih dapat memulai serangan dengan kuda G5 menyerang pion F7 bersama dengan gajah C4. Dengan ancaman kuda tangkap F7 kemudian menggarpu menteri dan benteng. Nah, bagaimana cara hitam menangkis serangan ini? Saya sering lihat pemula menjawab dengan menteri E7 yang tentunya adalah sia-sia karena putih akan melakukan skak di F7 dengan gajah, kemudian gajah kembali ke B3 dan kuda akan menggarpu raja dan benteng. Jadi, langkah yang tepat untuk menghalau serangan ini adalah pion D5. Kemudian biasanya putih akan menangkap dengan pion, mengancam kuda di C6. Langkah yang kelihatannya benar namun salah adalah kuda tangkap pion di D5. Kelihatannya logis tapi kurang tepat. Yang lebih benar adalah kuda A5. Kita akan lihat dulu langkah kuda tangkap D5. Menteri hitam mengancam kuda di G5. Sepertinya ini adalah langkah yang bagus. Namun di sini putih mempunyai dua pilihan untuk melanjutkan serangan. Yang pertama yang paling terkenal adalah kuda tangkap pion F7. Yang kedua adalah pion D4 melindungi kuda. Kita mulai dengan kuda tangkap F7 yang dikenal dengan nama fried liver. Kuda menggarpu benteng dan menteri, sehingga hitam tidak punya banyak pilihan kecuali menangkap kuda ini. Kemudian menteri F3 menggarpu raja dan kuda. Bila raja hitam lari ke G8, maka putih dapat melakukan skakmat dalam 3 langkah dengan menteri atau gajah. Kita lakukan dengan menteri aja supaya terlihat lebih keren. Skak, tangkis, dan skakmat. Jadi langkah G8, raja G8 adalah salah. Yang lebih tepat adalah raja E6 melindungi kuda. Namun posisi hitam sudah sangat tidak nyaman dengan raja berada di tengah papan. Jadi ya, ini adalah bencana bagi hitam. Putih akan melanjutkan serangan dengan kuda C3
menambah tekanan kepada kuda D5. Oke, dari sini hitam menang 1 perwira, namun berada dalam posisi yang kurang nyaman, dan hitam harus berusaha menukarkan semua perwira untuk menang. Sedangkan putih akan menghindari pertukaran sebisa mungkin dan terus melanjutkan serangan terhadap Raja Hitam. Tadi kita sudah melihat serangan Threadripper, maka kali ini kita akan melihat serangan Loli. Angka D4 di sini melindungi gajah di G5. Kemudian bila hitam menjawab dengan pion tangkap pion D4, maka putih akan rokade dan selanjutnya menyerang hitam lewat lajur E yang terbuka. Jadi lebih baik kita menangkap dengan kuda dan putih akan mengusir kuda ini yang tentunya hitam di sini tidak bisa kabur ya, karena kuda di D5 akan tertangkap. Oke, karena kuda di D4 tidak bisa kabur, maka satu-satunya kemungkinan adalah menyerang gajah di C4 terlebih dahulu. Jadi kalau gajahnya kabur ke B3 bisa ditangkap kuda, sehingga gajah akan pindah ke D3. Ini pilihan yang terbaik untuk putih. Nah, di sini juga posisi hitam sangat tidak nyaman karena kuda D4 yang masih terancam. Bila kuda pergi misalnya ke E6, maka putih dapat melakukan skak. Ya, kita jalankan saja misalnya ini, maka putih bisa skak. Dan bila kita tutup dengan gajah, maka menteri akan dapat menangkap kuda di D5. Bila hitam mengusir kuda G5, maka kuda akan menangkap pion F7. Dan di sini terlihat bahwa posisi hitam sama sekali tidak baik ya. Raja tidak dapat rokade lagi dan terbuka untuk serangan. Nah, jadi langkah yang terbaik untuk hitam adalah kuda A5 yang disebut juga dengan pertahanan Polerio. Di sini hitam bermaksud menukarkan kudanya dengan gajah putih. Tentunya bila gajah putih mundur ke B3, kuda hitam akan menangkap gajah tersebut. Bila gajah mundur ke D3, maka akan menghalangi pion D yang menyebabkan gajah C1 akan sulit keluar. Jadi pilihan terbaik untuk putih adalah skak. Tangkis, tangkap dengan pion, hitam juga tangkap dengan pion. Kemudian gajah putih hanya mempunyai satu pilihan, yaitu ke A4 sambil mempertahankan pin terhadap raja hitam. Namun ada langkah yang lebih bagus, yaitu menteri F3 mengancam benteng. Jadi kalau kita tangkap gajah putih, maka menteri akan menangkap benteng hitam. Oleh karena itu, hitam harus berusaha secepatnya rokade sehingga memberi kesempatan bagi
putih di sini untuk menangkap pion C6. Oke, sampai di sini kita lihat apabila kita evaluasi dengan engine, maka nilai engine adalah minus 0,2. Kalau minus artinya hitam sedikit lebih baik. Bisa juga kita lihat dari bar di sini. Kalau di garis coklat sini berarti imbang, tapi di sini kita bisa lihat bahwa bar hitam lebih panjang sedikit daripada bar putih. Jadi posisi ini tidak terlalu jelek untuk hitam. Nah, hitam memang kalah 2 pion, namun perkembangan perwira hitam lebih baik. Di sini hitam sudah mengeluarkan 3 perwira dan putih baru mengeluarkan 2 perwira. Ya, jadi posisi hitam sedikit lebih baik, namun kalah 2 pion. Jadi bila kalian memilih pertahanan 2 kuda saat melawan pembukaan Italia, maka pilihlah pertahanan Polerio ini. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan membahas pembukaan lainnya di lain kesempatan. Terima kasih. Bye-bye.